Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Komunikasi Visual kelas E Ilmu Komunikasi FISIP 2021. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan majalah yang telah kami buat. Pertama-tama saya akan mempresentasikan mengenai tema majalah. Jadi untuk tema majalah yang kami ambil adalah dengan tema kuliner, dengan nama majalah yaitu Kulinerpedia yang secara spesifik membahas mengenai kuliner di Indonesia, khususnya saat hari-hari perayaan. Untuk selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh teman saya. Selanjutnya ada tentang kami, visi dan misi. Untuk majalah ini, karena dunia kuliner akan selalu ada dan tidak akan pernah hilang, hal ini karena kan dunia kuliner memiliki peminat yang begitu ramai. Sehingga kami hadir, yaitu majalah Kulinerpedia, untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi pecinta kuliner di tanah air. Dan kami berharap semoga majalah Kulinerpedia dapat memberikan manfaatnya bagi pembaca sekalian. Kemudian terdapat visi dan misi. Visi kami yaitu menjadi media informasi yang terbaik bagi pembaca terkait dunia kuliner untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Dan misi yang pertama, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasi terkait dunia kuliner, dan yang kedua, memperkenalkan beragam kuliner lokal Indonesia. Oke, jadi target audiens majalah kita tentunya adalah para pencinta kuliner. Namun kita juga memiliki target untuk dapat menarik perhatian bagi mereka yang belum banyak mengetahui seputar dunia perkulineran. Nah, itulah alasan kita memilih tema yang telah disajikan sebagai tema pertama dari majalah kami. Lalu ada salam redaksi dari tim pembuat majalah. Jadi untuk food lovers, kami dari Kulinerpedia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatian pembaca yang telah membeli majalah pertama dari kami. Majalah ini terbentuk karena adanya rasa cinta yang kita semua miliki terhadap makanan yang kita konsumsi setiap hari. Variasi, keunikan, kesegaran, dan kelezatan makanan dan minuman membawakan kebahagiaan yang telah membentuk sebuah komunitas penikmat yang dengan sepenuh hati akan memaparkan wawasan dan pengetahuannya terhadap dunia kuliner. Dalam majalah pertama Foodpedia, kami telah merangkum makanan dan minuman favorit warga Indonesia dalam merayakan hari raya. Jadi untuk hari raya di kedepannya, Anda tidak akan bingung dengan apa yang Anda harus masak untuk membuat acara lebih nikmat. Tak perlu pengenalan lagi, kami ucapkan selamat membaca dan menikmati konten dari majalah kami. Oke, di sini saya akan mengenalkan tim redaksi kita. Yang pertama ada layouter yaitu Bima, lalu ada konten editor yaitu Talia Salsabila, lalu ada konten editor yaitu Vika Dewi Ariski, dan konten writer yaitu saya sendiri, Syanas Nur Hikmah, dan Damar Hadi Sapurta. Oke, dilihat dari daftar isinya, kita mempunyai beberapa bab. Jadi kita mengambil tema perayaan-perayaan yang ada di Indonesia. Dan kuliner ini selalu ada di perayaan-perayaan. Jadi keunggulan yang ada di majalah kita adalah bagaimana sih kita mengemas sebuah majalah kuliner ini menjadi lebih menarik, nggak monoton. Karena kita juga menyelipkan beberapa trivia-trivia terkait kuliner-kuliner tersebut. Misalnya, nutrisi apa sih yang terdapat di kuliner perayaan tersebut, dan misalnya filosofi apa sih, filosofi tradisi apa yang berada pada kuliner perayaan tersebut, atau tips and trik memasaknya, bahkan juga panduan-panduan memasaknya. Untuk rubrik-rubrik masalah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi sebelum masuk ke dalam rubrik yang akan dijelaskan, saya akan menjelaskan bahwa desain majalah yang kami buat ini tentunya memiliki ciri khas masing-masing di setiap bagiannya. Kami juga menggunakan warna-warna yang menarik untuk menyampaikan vibe, menarik perhatian, dan mengidentifikasi objek. Perpaduan antar elemen pun sudah sesuai dengan space yang ada yang membuat majalah kami menarik untuk dilihat.
Dalam mendesain majalah tentu sudah memenuhi prinsip utama komunikasi visual seperti ruang, kejelasan, kesederhanaan, dan emphasize. Keseluruhan komponen yang ada pada majalah kami juga tampil dengan seimbang, menggunakan proporsi dengan benar dan adanya kesatuan. Boleh dilanjut? Untuk rubrik yang pertama ini adalah berjudul The Story Behind. Jadi The Story Behind ini menjelaskan mengenai cerita bagaimana kuliner dalam bagian ini bisa masuk ke dalam kuliner khas perayaan di Indonesia, khususnya perayaan Idul Fitri. Untuk The Story Behind ini, saya memasukkan 2 kuliner ikonik saat hari raya, yaitu ketupat dan kurma. Yang pertama adalah ketupat. Di sini kami membahas mengenai cerita di balik ketupat hingga ia bisa sampai jadi kuliner khas saat perayaan Lebaran. Di halaman ini, warna yang digunakan adalah hijau dan putih menyesuaikan dengan warna palet dari ketupat. Dan di sini juga menggunakan frame foto setengah lingkaran, yang dimana setengah lingkarannya lagi ada di halaman selanjutnya. Next. Di halaman selanjutnya adalah membahas mengenai kurma yang juga biasa disajikan saat hari Lebaran. Pada halaman ini juga terdapat trivia mengenai kandungan nutrisi dari kurma tersebut. Dan warna yang digunakan menyesuaikan dengan color palette kurma, dan frame foto kurmanya juga setengah lingkaran seperti sebelumnya. Dan semua foto yang digunakan dalam majalah ini bersumber dari Pinterest. Dalam bagian kreasi kuliner Idul Adha, sudah terlihat bahwa halaman ini menjelaskan tentang kreasi-kreasi makanan yang cocok untuk disajikan saat Hari Raya Idul Adha. Kreasi makanan khas Idul Adha yaitu ide-ide masakan dengan olahan berbahan dasar daging sapi dan kambing. Boleh di next? Seperti yang bisa dilihat sebelumnya, ada masakan rendang, gulai, dan di sini juga ada tongseng, rawon, dan semur, di mana semua makanan tersebut identik dengan daging. Layout yang digunakan dalam desain ini juga menggunakan proporsi yang seimbang, palet warna yang digunakan yaitu menyesuaikan dengan makanan agar mendapatkan kesan yang pas. Kemudian dalam bagian ini mengambil judul dengan tema Cita Rasa Unik Kuliner Waisak, yaitu berisi tentang makanan-makanan yang biasa disajikan ketika perayaan Waisak, ada tempoyak dan sebagainya. Dan juga di tampilan yang pertama ini terdapat tips and trick untuk membuat tempoyak yang baik. Dan di halaman selanjutnya juga terdapat beberapa bagian makanan selain dari makanan yang pertama sebelumnya. Bisa dilanjut. Oke, selanjutnya ada perayaan Imlek. Di sini saya menggunakan highlight judul Yuk Intip Kuliner Khas Imlek dan makna di baliknya. Di mana judul itu saya ambil agar menarik perhatian audiens. Dan saya mengambil 3 macam makanan yang biasa disajikan waktu Imlek, yaitu ada sup 8 jenis, kueku, dan siumi. Nah, jadi di sini saya menggabungkan antara main course, sup, dan juga kudapan atau dessert. Gambar yang saya ambil semuanya dari Google, dan saya menggunakan palet warna yang sesuai dengan Imlek. Juga ornamen-ornamen yang sesuai dengan temanya, yaitu Imlek. Selanjutnya, lalu di bagian ini ada No Turkey No Problem yang mewakilkan dari hari perayaan Natal. Jadi di dalam konsep ini kita akan banyak melihat di film-film atau di movie bahwa Natal itu identik dengan makanan-makanan seperti cookie dan juga turki atau ayam kalkun. Namun karena keberadaannya di Indonesia tidak ada, jadi di sini menunjukkan makanan yang khas dirayakan oleh orang yang merayakannya dengan menu Indonesia. Di sini lalu ada kue pengganti yang juga telah disesuaikan dengan sumber daya alam dan juga lidah Indonesia.
Oke, sekian majalah dari kelompok 5. Terima kasih.